Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Adik-adik, pada video kali ini adalah video kedua dari eh, petunjuk penulisan deskripsi SKU Laksana untuk nomor 2 sampai dengan 15. Poin nomor 2 sampai 15. Sekali lagi, deskripsi ini bukan menjadi patokan wajib, tapi hanya gambaran sekilas apa sih yang perlu dituliskan dalam pembuatan deskripsi. Kita langsung di poin nomor 2. Di sana dapat menerima kritik orang lain serta berani mengeluarkan pendapatnya dengan tertib, sopan, dan santun kepada orang-orang di sekitarnya. Di poin ini biasanya pembina akan menilai adik-adik dalam konteks berkomunikasi, berpendapat, atau berdiskusi. Bisa jadi poin ini juga akan dikolaborasikan oleh pembina kepada guru bahasa Indonesia atau lainnya yang berkemungkinan punya praktek-praktek diskusi sehingga mengetahui apakah adik-adik lulus atau tidak di SKU poin kedua ini. Nah, lalu di deskripsinya adik-adik tentu harus menyampaikan poin-poin sesuai dengan yang ditanyakan. Dapat menerima kritik orang lain serta berani mengeluarkan pendapat dengan tertib, sopan, dan santun kepada orang lain di sekitarnya. Nah, di dalam deskripsi adik-adik jelaskan bahwa misalnya saya adalah orang yang dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, menerima menyampaikan pendapat dengan baik, tidak memaksakan kehendak saya, dan menerima segala kritik masukan yang ditujukan kepada saya. Itu juga boleh seperti itu, atau nanti adik-adik bisa tambahkan yang mengarahnya kepada penerimaan kritik kepada adik-adik semuanya. Itu di poin kedua. Untuk poin 3, di sana dapat mengikuti atau memimpin diskusi ambalan dan mampu mengambil keputusan. Nah, di sini adalah kemampuan leadership atau kemampuan kepemimpinan, di mana adik-adik diminta untuk dapat memimpin dan mengambil keputusan dalam musyawarah atau diskusi ambalan. Di sini adik-adik juga bisa menyampaikan kapan waktunya, kemudian di kegiatan diskusi apa adik-adik menyampaikan pendapat, kemudian pengambilan keputusannya bagaimana yang adik-adik ambil, seperti itu. Itu dapat adik-adik jelaskan dan sampaikan di deskripsinya. Yang keempat, dapat menjadi penengah atau memberi solusi jika terjadi ketidaksepahaman dalam kelompoknya. Nah, ini pembahasannya kelompok ya adik-adik. Jadi bisa saja sangga, bisa juga ambalan. Di mana adik-adik untuk penulisan deskripsinya mungkin adik-adik bisa menyampaikan bahwa saya mampu menjadi penengah atau memberikan solusi di saat teman-teman mengalami perbedaan pemahaman. Nah, adik-adik juga bisa memberikan contoh, misalnya pada tanggal sekian, bulan sekian, kami dalam suatu diskusi kami memiliki perbedaan pemahaman atau perbedaan solusi hal yang kami bahas. Pada saat itu saya memberikan solusi seperti ini misalnya. Nah, itu sangat boleh disampaikan dalam deskripsi. Yang kelima, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 3 kali setiap bulannya. Sekurang-kurangnya 3 kali ya adik-adik. Jadi di sini penuh kesadaran. Kalau memang adik-adik belum bisa mengikuti selama 3 kali setiap bulannya, tentu pembinanya tidak akan memberikan ACC ya, tidak akan diparaf. Jika sudah, mungkin adik-adik bisa menyampaikan, saya mengikuti pertemuan ambalan 3 kali dalam 1 minggu. Atau adik-adik bisa menyampaikan bahwa kegiatan adik mampu berkegiatan 4 kali dalam
1 bulan misalnya, karena mungkin adik-adik tidak pernah izin dan pangkalan memang mengadakan latihan maksimal 4 kali dalam 1 bulan ya. Artinya ini ada kesinkronan di sana. Adik-adik bisa menjelaskan seperti itu. Lanjut di poin ke-6, setia membayar iuran kepada gugus depannya dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri, serta membantu ambalan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Nah, di sini adik-adik sangat jelas sekali ya di sana, serta mampu membantu ambalan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Ini sangat jelas bahwa di ambalan itu adik-adik ada iuran gugus depan, di mana ini adik-adik pergunakan untuk keperluan adik-adik tentunya ya. Adik-adik bisa menjelaskan di dalam deskripsi, misalnya saya setia membayar iuran sesuai kesepakatan kami di ambalan sebesar sekian rupiah misalnya dalam 1 bulannya. Ini tidak terpatok pada 1 bulan atau 1 minggu, tapi biasanya disesuaikan pangkalan mengadakan iurannya bagaimana, per bulankah, per minggu-kah, nah itu tergantung adik-adik lagi. Selanjutnya di poin ke-7, dapat memimpin rapat dan membuat risalah dengan baik. Di sini adik-adik diminta untuk menjelaskan apakah adik-adik sudah mampu memimpin rapat atau belum, dan membuat risalah dengan baik. Ini jangan sampai belum ya adik-adik, karena di sini kan ini SKU, kecakapan adik-adik. Jadi pastikan adik-adik sudah mampu memimpin rapat. Nah, dia dijelaskan, saya pernah memimpin rapat di mana misalnya, sehingga adik-adik sangat jelas di situ bahwa adik-adik memiliki peran sebagai pemimpin dalam kegiatan dalam rapat seperti itu. Di poin 8, pernah memimpin kegiatan di tingkat ambalan. Nah, ini tingkatannya ambalan adik-adik. Jadi bisa jadi kegiatan ini banyak, bisa dilakukan tanggal berapa, kemudian adik-adik juga bisa menjelaskan, oh ada kegiatan kemah misalnya atau yang lainnya, itu adik-adik bisa menjadi pemimpin di salah satunya. Nah, jadi tinggal jelaskan di saat itu adik-adik memimpin apa, seperti itu. Selanjutnya yang ke-9, pernah memimpin kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Nah, ini adik-adik diminta juga mampu memimpin kerja bakti. Itu adik-adik punya wilayah masing-masing. Nah, bagaimana dengan yang kami tidak ada yang satu RT, mungkin hanya satu dusun atau satu RW ya adik-adik. Nah, di sini adik-adik bisa gabung untuk melakukan kerja bakti. Kalau ada 5 orang bagaimana? Berarti ada 5 kali 2, jadi ada 10 kali kegiatan kerja bakti yang adik-adik lakukan cara bergantian misalnya. Nah, itu adik-adik juga bisa menjelaskan secara di dalam deskripsinya. Misal pada tanggal sekian kami melakukan kerja bakti di daerah sana. Itu sangat penting sekali. Kemudian dapat memimpin kelompok dalam menampilkan salah satu jenis kesenian daerah. Kesenian daerah kita banyak ya. Jadi ada banyak suku karena kita berbineka tunggal ika. Jadi di sini adik-adik dapat memimpin kelompok. Artinya adik-adik diharapkan dapat menjadi bagian dari mungkin bisa pernah ikut kegiatan pentas seni atau memang mengadakan seni yang adik-adik tampilkan di ambalan, sehingga adik-adik nanti di deskripsinya menjelaskan saya pernah memimpin kegiatan kuda lumping misalnya di pangkalan kami. Rangka apa boleh juga ditambahkan dalam rangka ini, atau kegiatan apa yang kemudian melibatkan adik-adik sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut. Selanjutnya dapat menjelaskan isi ADART, gerakan pramuka kepada ambalan. Nah, sudah ya, di sini sangat jelas sekali ya adik-adik. Adik-adik harus mampu menjelaskan isi ADART. Apa yang dituliskan di deskripsinya, apakah ADART gerakan pramuka itu disalin semuanya?
adik-adik berikan penjelasan tentang ADART. Adik-adik tuliskan saja di dalam deskripsi adik semuanya. Kemudian di poin 12 dapat menjelaskan di muka umum tentang sejarah kepramukaan Indonesia dan sejarah kepramukaan Indonesia di dunia. Nah, ini adik-adik juga silakan adik-adik jelaskan di deskripsi adik-adik tentang uh, sejarah kepramukaan baik di Indonesia maupun di dunia. Adik-adik tuliskan saja di deskripsi adik-adik untuk poin 12. Lanjut di poin 13, dapat melakukan pengembaraan selama 3 hari dan atau mengatur kehidupan perkemahan selama minimal 3 hari. Jadi di sini selain mengembara selama 3 hari, adik-adik diminta juga untuk menjadi pengatur kehidupan perkemahan selama 3 hari. Atau, nah di sini kan ada kalimat dan atau bisa kedua-duanya dilakukan atau pilih salah satu, kurang lebihnya seperti itu. Nah nanti adik-adik jelaskan kegiatan yang adik-adik lakukan terkait dengan pengembaraan selama 3 hari atau mengatur kehidupan perkemahan selama minimal 3 hari. Nah, itu silakan adik-adik jelaskan di dalam deskripsi. Yang ke-14, dapat menjelaskan sejarah, arti, tata cara penggunaan dan hiasan sang merah putih. Nah, ini jelas sekali ya, adik-adik diminta untuk menjelaskan sejarah merah putih seperti apa, arti dari merah putih, sang merah putih bendera kita bagaimana. Kemudian tata cara penggunaan bendera merah putih bagaimana. Kemudian kiasan dari bendera merah putih itu sendiri bagaimana. Itu jadi jabarkan di deskripsinya. Kemudian di poin 15 dapat menjelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN dan PBB. Di sini adik-adik diminta untuk menjelaskan peran Indonesia dalam ASEAN dan organisasi ASEAN dan PBB. Silakan adik-adik tuangkan di dalam deskripsi adik-adik semua dengan jelas ya. Baik, demikian 14 poin mulai dari poin 2 sampai 15 di deskripsi tata cara penulisan deskripsi SKU Laksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.